Halo Pro People, selamat datang di Spasi seputar AC, arsitektural, dan interior. Hari ini saya berada di showroom dari ProShop PT Rejeki Abadi Teknik di Cirebon. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan Bu Ita dari Budo Design, juga Pak Reza ya dari PT Rejeki Abadi Teknik. Kali ini sore ini kita akan berbicara mengenai kondisi arsitektural gitu ya Bu ya, atau interior di lapangan, yang mana sekarang mudahnya internet gitu, maksudnya apalagi kayak Pinterest, Instagram gitu ya, ngebikin orang-orang tuh untuk melakukan pembangunan rumah itu banyak yang tidak melibatkan arsitek gitu atau interior design. Mereka dengan mudahnya bisa langsung gampang aja nyomot gambar, comot layout interior, lalu mereka bawa ke house builder dan mereka bangun nih rumah gitu. Nah itu pendapat Ibu nih sebagai arsitek, bagaimana nih Bu ngelihat keadaan sekarang nih? Memang ini fenomena yang terjadi saat ini ya Mas, karena mudahnya informasi gitu yang bisa diakses setiap orang ya. Kita kan bisa lihat dari Instagram, mungkin dari Pinterest, orang-orang kan bisa dengan mudahnya menemukan mungkin rumah yang sesuai dengan keinginan dia seperti apa. Tetapi rumah itu kan tidak hanya kita melihat dari layoutnya saja gitu atau dari tampaknya saja. Di dalam rumah itu kita kan perlu banyak sekali memikirkan beberapa hal, terutama juga mengenai hal-hal yang teknis gitu. Karena di situ kan ada struktur, ada bagaimana kita harus membuat pengkondisian udara yang cukup gitu untuk rumah tersebut, kemudian juga pencahayaan juga, bagaimana mengatur ruang-ruang, karena proses mendesain rumah itu kan tidak serta-merta jadi gitu. Kita perlu mengadakan pendekatan konsep, bagaimana mengadakan perencanaan dan juga perancangan. Ya, menggambarkan selera gitu ya, selera betul. Yang dirasain dirubah jadi bentuk desain atau rumahnya. Betul sekali. Jadi kalau di arsitektur itu kita banyak sekali mempertimbangkan bermacam hal gitu, dari mulai mungkin kebutuhan ruangnya, aktivitasnya, siapa saja yang tinggal di situ, karena karakter orang juga kan beda-beda. Gaya hidup orang juga beda-beda, itu juga akan menentukan bagaimana selera orang itu untuk membuat desain rumah. Kemudian juga berdasarkan hal-hal teknis seperti struktur, supaya bangunan itu kuat seperti apa. Kemudian juga pendekatan-pendekatan untuk pengkondisian udara dan pencahayaan, karena kan pencahayaan itu bisa alami, bisa juga ada yang buatan gitu. Ada juga pengkondisian udara juga seperti itu, ada yang alami, juga ada yang buatan. Nah, apalagi kalau kita mempunyai lahan-lahan yang terbatas, itu jadi PR juga ya, gitu buat arsitek untuk untuk memecahkan masalah itu. Gimana di ruangan yang kecil tetap bisa bikin rumah yang nyaman gitu, karena balik lagi rumah tuh nggak kita pakai 1 atau 3 tahun bikin lagi gitu ya Bu ya. Pasti akan semua orang akan bikin rumah dan mungkin biasanya dipakai dalam waktu yang lama gitu ya Bu ya. Nah ini berarti perbedaan signifikan nih Bu pada saat rumah dari awal dibuat hanya langsung lihat di internet gitu ya, nyomot-nyomot referensi gitu ya Bu, lalu bawa ke house builder gitu misalnya, dengan pembuatan rumah perencanaannya yang diikut sertakan arsitek ini Bu dari awal. Ya, jadi kalau direncanakan oleh arsitek, setidaknya kita sudah bisa melihat terlebih dahulu permasalahan-permasalahan apa yang ada di bangunan tersebut gitu. Kita bisa mengantisipasi dari awal. Biasanya kalau di house builder itu mereka bekerja berdasarkan pengalamannya ya. Apalagi kalau masalah-masalah seperti struktur gitu, itu juga hal-hal yang harus diperhatikan sekali. Dasarnya gitu. Pengalaman gitu. Dasarnya Pak, pengalaman. Kuat Bu, tenang saya pernah bikin kok gitu. Jadi nggak ada hitungannya gitu. Ya, padahal kalau mengikuti aturan yang ada sekarang itu kan, apalagi untuk bangunan bertingkat ya, itu kan harus ada perhitungan struktur dulu, dihitung benar-benar gitu oleh ahli sipil supaya bisa menentukan ini struktur apa yang cocok untuk rumah tersebut gitu. Demikian juga untuk mechanical electricalnya gitu, beberapa kapasitas yang harus dipenuhi oleh bangunan itu untuk listriknya misalnya, karena kan banyak juga kan peralatan-peralatan yang ada di ruangan tersebut atau di bangunan tersebut. Kemudian juga mengenai pengkondisian udara, kalau kita bicara pengkondisian udara kan karakteristik
cuaca di Cirebon ini kan cukup panas tuh Mas. Ya, jadi suhu udaranya itu kan juga kalau di luar, apalagi kalau pas musim kemarau tuh, waduh, masuk ke dalam rumah itu kan pengennya kita kan dingin langsung gitu ya, gitu ya langsung adem gitu. Nah itu kita kan yang pertama kalau memang pengkondisian udaranya itu alami, kita bisa mengatur bagaimana sirkulasi udaranya, ventilasinya gitu. Tapi di Cirebon ini karakteristiknya tidak hanya panas, di waktu-waktu tertentu juga anginnya kan kenceng ya. Jadi kalau untuk beberapa orang tertentu ini juga jadi problem, karena apalagi kalau misalnya mereka menderita semacam penyakit asma atau alergi terhadap debu, itu kan ruangan kan harus tertutup. Jadi supaya debu-debu dari luar itu juga tidak masuk ke dalam ini rumah. Hal ini yang mungkin house builder tidak mengetahui itu ya, Bu ya. Betul, jadi betul. salah satu perbedaan signifikannya itu ada di sana ya, Bu. Karena arsitek mau nggak mau melalui ibaratnya perjalanan pendidikan yang sesuai gitu ya, Bu ya. Sementara house builder ini kan tadi Bu bilang hanya berdasarkan pengalaman gitu. Belum lagi apalagi kalau udah rumahnya renovasi ya, Bu ya. Betul, ya. Gitu ya. Kalau renovasi itu malah kita harus memperhatikan struktur terutama ya. Struktur yang awalnya itu cukup kuat atau tidak. Kita kan harus memperhitungkan itu gitu. Perkuatan struktur yang harus diberikan kepada bangunan itu. Kemudian kadang-kadang sudah ada ruangan-ruangan yang ada di situ. Kalau ruang-ruangnya itu tidak memenuhi standar perencanaan ya, terutama untuk masalah tadi pencahayaan dan pengkondisian udara, berarti kan kita harus merubah ruangan tersebut supaya memenuhi persyaratan itu. Dan juga memenuhi kenyamanan, keselamatan. Betul. Gitu ya, Bu. Ya. Jangan sampai nanti misalnya ada dapur di basement gitu kan pusing ya. Pusing ya. Iya. Kalau pengalaman nih Bu, kira-kira Bu yang bisa di-share nih Bu ke kita nih Bu. Nah, kebetulan saya juga lagi mendesain rumah nih Mas di salah satu lokasi ya gitu di Cirebon. Kebetulan si ownernya ini pengen rumahnya itu menghadap ke timur. Nah, kita kan tahu kalau dari timur itu kan pagi cahaya sampai jam 12 itu ada di depan gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mengambil denah taruhlah yang sudah ada di internet diterapkan di situ, belum tentu pas ya. Gitu kan. Ini kelebihan nih Bu antara arsitek sama home builder. Kalau home builder mungkin dia dapat gambarnya apa, dia plak-plakinnya udah di situ gitu ya. Tanpa consideration apapun gitu. Betul, ya Bu ya. Ya, karena kan kalau di arsitektur itu kita juga kan biasanya melakukan pendekatan terhadap bagaimana site itu. Nah, view-nya itu kita pengen menghadapnya kemana, kemudian juga lingkungan di sekitarnya itu juga akan mempengaruhi ya. Kemudian juga mungkin kita mau menempatkan elemen landscape di dalam site itu. Nah, kita kan perlu juga lihat orientasi dari bangunan itu sendiri. Untuk bangunan sendiri kan sekarang lagi musim nih Bu, ada tipe industrial, Scandinavian, Japanese gitu misalnya, atau Victorian tuh yang lagi in juga nih gitu. Untuk rumah ini sendiri? Kebetulan memang ownernya juga pengen membuat bangunan itu dengan gaya American Victorian gitu. Ya. Lagi musim banget. Ya, lagi musim banget ya. Kebetulan kan kalau yang sekarang kan kalau nggak Japanese, Scandinavian, American Victorian gitu, ini juga lagi in ya. Nah ini memang kan bisa lihat comot aja gitu, terus gayanya internet, gitu, American Victorian nanti kan muncul sendiri. Cuman kan luas dari bangunan itu ya mungkin nggak cocok gitu sama site yang ada di tempat kita gitu. Kemudian juga kan posisi jendela, mungkin posisi menghadapnya kemana itu juga betul gitu. Jadi American Victorian sendiri itu kan memang gaya yang ada di Amerika gitu ya. Mungkin kadang-kadang juga tidak cocok gitu kalau untuk diplek ditempel di daerah tropis seperti di Indonesia itu kita harus mengadakan pendekatan lagi supaya cocok dengan kondisi. Tapi sebenarnya kalau ciri khas utama gitu Bu dari rumah desain Victorian itu apa sih Bu sebenarnya? Ya mungkin kita lihat dari tampilan luarnya dulu ya. Jadi kalau di Victorian itu kan biasanya kan atapnya bentuknya pedal roof gitu, jadi ada atap pelana lah gitu ya. Kemudian dari depan itu juga kan sudut atapnya itu mungkin agak lebih curam dibandingkan dengan atap-atap yang biasa gitu. Jadi kesannya lebih tinggi. Kemudian juga
biasanya memang kan dari floor ke ceiling itu juga dibuat lebih tinggi. Jadi supaya lebih kelihatan gagah lah. Dan desain-desain dari si jendela juga nggak simpel ya biasanya kalau Victorian ya Bu. Ya, itu berarti komunikasi lagi dengan konsumen gitu berarti ya Bu. Ya, mungkin salah satu perbedaan utama gitu ya sama house builder tuh di sana gitu ya Bu ya. Karena house builder bisa aja benar-benar kita Ibu bilang ya, desainnya seperti apa, dia pasang plak-plakan, orang yang pengen kayak apa, plak-plakan dia tempel, dia copy paste semua sampai ke belakang gitu ya Bu ya. Sementara kan nggak seperti itu ya Bu yang baik dan benar gitu ya, karena ada kaidah-kaidah yang saya tahu ya Bu ya. Saat ini kita kan lagi ada di showroom dari Daikin Pro Shop nih. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Bu Ita mengenai fenomena yang terjadi ya, di mana house builder ini banyak dilibatkan langsung oleh owner dalam pembangunan rumah gitu. Dan house builder ini juga kan langsung ya Bu ya, menyeluruh ya, nggak cuman bangun rumahnya aja, tapi mechanical, electrical, ataupun AC-nya tuh langsung oleh mereka gitu, yang mana mereka biasanya referensinya kan dari marketplace. Nah, pendapat Pak Reza nih gimana nih? Saya ambil contoh rumah yang didesain oleh Ibu Ita dengan gaya Victoria, menghadap ke timur dengan ceiling yang tinggi. Untuk menghadap timur, pasti perhitungan kapasitasnya berbeda dengan yang barat. Karena apa? Intensitas cahayanya lebih tinggi dibandingkan yang timur. Pasti kapasitas udara pendinginnya juga lebih berat lah kalau yang barat. Nah, terus untuk ceiling yang tinggi ada dua hal, yaitu untuk tipe indoornya sama untuk pelatakan indoornya gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya suatu rumah itu memang harus dicek ya Bu Ita ya, maksudnya apakah dia menghadap timur atau dia menghadap barat, karena tadi ya intensitas mataharinya itu berbeda-beda gitu ya Bu. Nah tadi ada masalah tipe unit tuh Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Ya di marketplace tersendiri kan untuk varian indoornya terbatas ya, dibandingin kami di AC Spesialis ada beberapa varian indoornya. Ya contoh ambil kita rumah Ibu Ita, itu kan di ceilingnya ada yang tinggi, itu kita bisa kasih pilihan indoornya sesuai fungsi dan kebutuhannya di dalam rumah tersebut lah. Nah tadi ada masalah penempatan unit indoornya tuh, maksudnya gimana tuh Pak? Sebenarnya penempatan letak indoor itu kan lebih ke distribusi udara sama maintenance-nya lah, supaya lebih mudah gitu kan. Terus juga untuk kenyamanan distribusi udaranya juga biar lebih merata sih. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke fenomena awal gitu Be, jadi rumah ini sebenarnya pasti jadi gitu ya, maksudnya dengan teman-teman dari house builder. Cuman mungkin ya owner pun mungkin nggak menyadari gitu ya Be. Pada saat nanti rumah ini berjalan gitu, kalau misalnya di awal di perencanaan melibatkan arsitek ya atau AC spesialis, bisa jadi mungkin rumah ini yang sudah jadi ini bakal bisa lebih optimal gitu ya Bu ya. Betul ya, karena kan kita sudah bisa memprediksi dari awal ya, kira-kira permasalahan apa saja nanti yang ada di dalam desain rumah tersebut ya. Kemudian juga arsitek juga bisa minta rekomendasi juga seperti apa yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Reza gitu. Jadi kenyamanan dari rumah tersebut itu bisa dirasakan oleh penghuninya. Lebih optimal. Lebih ya. optimal. Baik, terima kasih untuk Ibu Ita atas waktunya. Pak Reza juga terima kasih atas waktunya. Pro people, thank you for watching. Kalau misalnya dari teman-teman semua ada fenomena-fenomena yang ingin dibahas juga di Spasi seputar AC, arsitektural dan interior, leave di komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you next time. Have a nice day.